Oktober 2018 lalu, kisah gadis obesitas Sylvia Dwi Susanti mencuat ke publik. Di usia remajanya, warga desa Cangkring, Lamongan, Jawa Timur ini memiliki berat badan hingga 179 Kisah berbeda dialami Yudi Hermanto. Pria berbobot 310 kg di Karawang ini akhirnya meninggal dunia akibat beragam komplikasi di tubuhnya. 2016 lalu bocah asal Karawang ini berbobot 190 kg. Di usianya yang 10 tahun kala itu Arya sulit beraktivitas. Putra, anak berusia 7 tahun dengan berat 110 kg ini meninggal dunia setelah 2 hari lalu mengeluh sesak napas. Ia sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak terselamatkan. Gemparkan publik tanah air. Wanita obesitas di Palangkaraya berusia 37 tahun ini berbobot 350 kg. Halo sobat, ternyata masalah obesitas di Indonesia itu masih banyak ya. Lalu apa sih sebenarnya obesitas itu? Yuk kita simak lebih lanjut. Menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, obesitas adalah penimbunan lemak yang berlebih, ditandai dengan nilai IMT atau indeks massa tubuh lebih dari sama dengan 30, akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang digunakan waktu yang lama. Lalu apa sih sebenarnya yang menyebabkan seseorang menderita obesitas? Obesitas pada seseorang dapat disebabkan karena beberapa hal, seperti faktor genetik, faktor lingkungan berupa aktivitas fisik yang kurang maupun pola makan yang kurang tepat, ataupun faktor obat-obatan atau hormonal. Apakah obesitas itu dapat berbahaya bagi kesehatan? Tentunya, obesitas yang tidak terkendali ini dapat memicu dampak metabolik, seperti peningkatan trigliserida, penurunan kolesterol HDL, ataupun peningkatan tekanan darah, yang dapat menimbulkan beberapa penyakit, seperti stroke, penyakit jantung koroner, dislipidemia, hipertensi, diabetes, maupun kanker. Kemudian bagaimana sih prinsip pengelolaan obesitas yang tepat? Cara penata laksanaan obesitas yang tepat yaitu dengan memperhatikan keseimbangan antara pola makan dengan aktivitas fisik. Yang pertama itu dengan memperhatikan pola 3J, jumlah, jenis, dan jadwal. Yang kedua, memperhatikan pengolahan bahan makanan. Yang ketiga, hindari makanan yang tinggi lemak, gula, maupun garam. Dan yang terakhir itu makan makanan yang bergizi seimbang. Lalu apa sih makanan yang enak, aman, serta bergizi untuk penderita obesitas? Wah, gimana kalau kita buat bakpao? Bakpao sendiri adalah salah satu kue khas dari negeri Tiongkok yang digemari masyarakat Indonesia loh, karena rasanya yang enak, lembut, serta dapat dijadikan sebagai pengenzel perut. Eits, tunggu dulu. Bakpao yang kita buat kali ini beda loh sob. Bakpao ini namanya adalah bakpao Bisma. Berbeda dengan bakpao yang biasanya yang terbuat dari tepung terigu dengan isian coklat maupun kacang hijau. Bakpao Bisma terbuat dari 2 bahan pangan yang halal, yaitu kurma dan tepung pisang. Ada apa sih sebenarnya dengan pisang dan kurma ini? Pisang sendiri adalah salah satu buah yang tertulis dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Waqiah. Pisang adalah sumber karbohidrat, mineral, serat, vitamin B6, dan vitamin C yang tinggi. Pisang juga memiliki kandungan D3 fiber yang dapat mencegah kegemukan atau obesitas, dan juga dapat mengontrol berat badan. Tepung pisang sendiri memiliki total pati sebanyak 76,8% dan total serat makan 10,4%. Lalu, kurma adalah salah satu buah yang disebutkan sebanyak 20 kali di 16 surat yang berbeda dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Maryam. Kurma juga memiliki kandungan karbohidrat, serat, protein, mineral, dan vitamin B kompleks yang tinggi. Kurma juga mengandung sebanyak 0,5-3,9% pektin yang dapat memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat mengontrol berat badan, khususnya untuk penderita obesitas. Nah, pasti udah penasaran kan dengan proses pembuatannya? Yuk kita
proses pembuatan bakwo pisma? Tahap pertama yaitu membuat selai kurma. Step pertama, siapkan semua bahan untuk membuat selai kurma. Step kedua, masukkan kurma dan air ke dalam blender. Step ketiga, blender kurma hingga halus. Step 4, masak kurma yang sudah halus dengan api sedang sambil diaduk terus ya. Lalu masukkan kayu manis, garam, dan madu, kemudian aduk hingga mengental. Step kelima, jika kentalannya dirasa sudah sesuai, matikan api, tunggu hingga dingin lalu simpan wadah tertutup. Satu resep ini jadi 97 gram selai ya teman-teman. Tahap 2, proses pembuatan bakpao. Step 1, siapkan semua bahan untuk membuat bakpao. Step 2, masukkan tepung terigu, tepung pisang, ragi. Aduk hingga tercampur merata. Step 3, larutkan gula dalam air, lalu masukkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Adonan harus terus diaduk ya teman-teman sampai benar-benar tercampur merata. Step 4, uleni adonan dengan tangan sampai kalis. Uleni adonan di tempat yang lebih luas. Uleni dengan gerakan seperti mencuci baju. Jangan lupa masukkan mentega dan garam, uleni kembali hingga kalis.
Apabila adonan sudah kalis, adonan siap untuk dibentuk. Step 5, bagi adonan menjadi 4 bagian. Siapkan kertas roti dan selai ya teman-teman. Step 6, mulai mengisi dan membentuk adonan. Rolling adonan, kemudian pipihkan bagian pinggirnya dan beri isian selai di tengah adonan sebanyak setengah sendok makan. Kemudian bentuk bulat adonan seperti bakpao pada umumnya. Jangan lupa letakkan adonan di atas kertas roti ya teman-teman. Step 7, diamkan adonan yang sudah jadi sampai mengembang. Jangan lupa tutup adonan dengan kain. Apabila adonan sudah mengembang, adonan siap untuk dikukus. Step 8, siapkan panci untuk mengukus. Masukkan adonan bakpao dan susun dengan rapi, karena bakpao akan mengembang. Tutup panci dengan penutup yang sudah dilapisi kain. Kukus selama 10 menit. Step 10, bakpao yang sudah matang siap untuk diangkat dan disajikan. Bakpao Bisma siap untuk dinikmati. Santap selagi masih hangat ya teman-teman.